Oke, saya dapat komenan dari pendukung nih ya. Memilih pemimpin itu bukan dari masa lalu ya, untuk melihat ke depan ya kita harus tatap ke depan ya. Kalau saya sih kurang setuju ya. Untuk mencari sesosok pemimpin ya yang punya masa lalu yang buruk atau berat, ini menurut pendapat saya ya, karena saya sudah mengalami, itu akan susah untuk melangkah ya. Ya semoga saja sih jika nanti Mas Prabowo jadi presiden ya, semoga itu tidak keberatan dengan masa lalunya yang kelam ya. Ini harapan saya ya. Sekali lagi bukan saya ada kebencian kepada Mas Prabowo, tidak ya. Saya di sini juga mengalami kejadian ya, apa yang diperbuat masa lalu bapak saya, dan orang yang merasa tersakiti belum bisa memaafkan. Akhirnya apa? Usaha demi usaha bapak saya mengalami kebangkrutan ya. Dari yang bibit bagu, ternak puyuh, usaha ayam potong, usaha kayu jati, kapling ya, musnah ya. Untuk maju juga susah waktu itu ya. Ya makanya kenapa saya kasih paham ke Anda, mungkin ya, seperti ini contohnya. Anda merebut pasangan orang. Ketika sang pasangan orang ini, itu kan sakit hati ya. Saya nggak rela, saya nggak ridho, sampai mati pun saya nggak akan terima kalau pasangan saya menikah sama Anda. Itu pun ya, dalam menjalani kehidupan ya, Anda dan pasangan yang mencuri itu akan susah untuk maju ya. Kalau mungkin di layar tampak bahagia, banyak kayaknya yang komen-komen di saya itu, saya lihat videonya ya, mungkin ada yang will ya, jadi kabur setelah saya expose, akunnya dihapus. Nah kembali lagi, itu dalam menjalani kehidupan Anda dan suami yang Anda curi itu ya, terasa hambar, sayur tanpa garam, dan itu pun akan susah untuk maju ke depan ya. Oke, nanti saya mau peragakan atau saya ilustrasikan ya, supaya Anda itu paham ya. Ini saya ilustrasikan, kursi ini dosa masa lalu saya ya, dan amben ini pun dosa masa lalu saya yang begitu berat ya, sampai orang itu belum bisa menerima atas apa yang dilakukan saya ya. Intinya ilustrasinya seperti itu. Dan ini pun juga bagian dari masa lalu saya ya. Nanti saya mau ilustrasikan. Ini pun ya, mau melangkah maju pun akan terasa berat ya. Semoga dengan ilustrasi saya Anda bisa paham ya. Kalau mau mencari pemimpin itu bukannya dilihat dari masa lalunya, tapi kalau masa lalunya yang begitu kelam dan hitam sampai detik ini masih ada pihak yang belum bisa menerima semua itu, pasti akan merasa kecewa. Oke, sampai di sini paham? Udah. Pribadi saya ya,
Nah, setelah saya masa rehab, masa istirahat, saya pelajari diri saya sendiri dan ada apa dengan masa lalu orang tua saya, ya. Ketika ada tetangga yang datang ke rumah saya cerita kalau ini loh, itu juga kakakmu tapi nggak diakui, bla 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 bla, bla. Ya. Saya di situ pelajari, oh gitu ya, mungkin ini yang mengakibatkan kebangkrutan demi kebangkrutan bapak saya dulu dan apa? Saya pun juga merasakan apa yang diperbuat bapak saya terhadap kakak saya ini, ya. Saya sedikit cerita lagi ya. Kakak saya kan nggak diakui sama bapak saya. Akhirnya ada salah satu anak saya yang nggak diakui bapak saya. Oke. Nah, ketika saya sudah pelajari, saya berusaha untuk bertanggung jawab atas bapak saya, yaitu ya memberi perhatian lebih, ya, membantu mencari solusi-solusi dan kadang tuh membantu soal keuangan, ya, meski keadaan saya tuh masih kurang bagus, ya, perhatian saya tuh lebih kepada kakak saya ini daripada adik-adik kandung saya sendiri, ya. Terkadang ada rasa keirian adik-adik saya terhadap perhatian saya ini ke kakak saya, ya. Itu. Dan alhamdulillah meski keadaan saya pas-pasan, mau ini, intinya tuh dimudahkanlah sama Tuhan. Mungkin kali ini saya kok gini ya, terus nanti ada solusi lewat teman maupun lewat siapa. Oh ini toh ternyata solusinya, ya. Ini pengalaman pribadi saya, ya. Makanya bukannya saya itu ada rasa tidak suka sama Mas Prabowo, tidak. Meski nanti beliau dilantik, ya, saya tetap hormati, saya tetap akui bahwa beliau itu presiden saya. Ya, dengan harapan semoga untuk membawa negara ini yang beliau pimpin, ya, semoga tidak terseok-seok dan tidak seberat yang sudah saya ilustrasikan tadi, ya.